Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Kurniawan, NIM 200301500085. Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, kelas B. Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Mata kuliah Perkembangan dan Pertumbuhan Fisik. Baiklah, saya akan memasuki materi dengan judul Masalah Penelitian. Pengertian pertumbuhan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya stimulasi perkembangan dan faktor lingkungan dari anak. Pendidikan anak usia dini merupakan suatu bentuk stimulasi yang pada dasarnya adalah upaya-upaya intervensi, yaitu menciptakan lingkungan sekitar anak usia dini agar mampu menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak. Pertumbuhan anak. Menurut urutan waktu, masa kanak-kanak adalah masa perkembangan dari usia 2 hingga 6 tahun. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh baik berat badan maupun tinggi badan serta kekuatannya. Memungkinkan anak untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya dan juga berkembang eksplorasi terhadap lingkungan tanpa bantuan orang lain atau orang tuanya. Pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif. Anak dalam hal ini otaknya mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Masa anak-anak adalah masa perkembangan dari usia 2 tahun sampai dengan usia 6 tahun. Pada masa-masa ini, perkembangan biologis dan fisik berjalan dengan sangat cepat dan pesat. Akan tetapi, secara sosiologisnya, anak-anak masih sangat terikat dengan lingkungannya, terutama keluarga. Anak dilahirkan di dunia dalam kondisi serba kurang lengkap, sebab semua naluri, fungsi jasmania, serta rohaniahnya belum berkembang dengan sempurna. Oleh karena itu, anak manusia mempunyai kemungkinan panjang untuk bebas berkembang. Yang dimaksud dengan kebebasan berkembang di sini yaitu untuk bisa mempertahankan hidupnya dan untuk bisa menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Bahkan seorang anak bisa meningkat pada saraf perkembangan tertinggi pada usia kedewasaannya hingga di kemudian hari ia mampu mengendalikan alam sekitar dan juga bumi. Masa kanak-kanak sering disebut juga dengan masa estetika, masa indera, dan masa menentang orang tua. Disebut estetika karena pada masa itu merupakan saat terjadinya perasaan keindahan. Disebut juga masa indera karena pada masa itu indera anak-anak berkembang pesat. Karena pesatnya perkembangan tersebut, anak-anak senang mengadakan eksplorasi yang kemudian disebut dengan masa menentang. Pada masa ini, anak-anak memiliki sikap egosentris karena merasa dirinya berada di pusat lingkungan yang ditunjukkan anak dengan sikap senang menentang atau menolak sesuatu yang datang dari orang di sekitarnya. Perkembangan yang seperti itu disebabkan oleh kesadaran anak bahwa dirinya memiliki kemampuan dan kehendak sendiri, yang mana kehendak tersebut berbeda dengan kehendak orang lain. Pada masa anak-anak awal, anak-anak banyak meniru, banyak bermain sandiwara ataupun khayalan. Dari kebiasaannya itu akan memberikan keterampilan dan pengalaman-pengalaman terhadap si anak. Ada yang mengatakan bahwa masa kanak-kanak awal dimulai sebagai masa penutup bayi. Masa anak-anak awal berakhir sampai dengan sekitar usia masuk sekolah dasar. Adapun ciri-ciri pada masa anak-anak awal ialah yang pertama, usia yang mengandung masalah atau usia sulit. Kedua, usia main. Yang ketiga, usia prasekolah. Keempat, usia belajar kelompok. Kelima, usia menjelajah dan banyak bertanya. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu usia meniru dan kreatif. Tugas-tugas perkembangan pada fase ini meliputi: pertama, belajar berbicara, misalnya dengan belajar menyebut kata ayah, ibu, ataupun benda-benda sederhana di sekitarnya. Kedua, belajar membedakan jenis kelamin antara perempuan dengan laki-laki. Ketiga,
Belajar mengadakan hubungan emosional selain dengan orang-orang terdekatnya. 4. Belajar membedakan antara hal-hal yang baik dan yang buruk dan mengembangkan kata hati. Yang kelima atau yang terakhir, membentuk konsep-konsep pengertian sederhana tentang kenyataan sosial dan alam. Perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu pertama, sistem saraf. Sistem saraf yang sangat memengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Kedua, otot-otot. Otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Ketiga, kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan, yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Masa kanak-kanak awal atau early childhood merupakan periode perkembangan yang terjadi mulai akhir masa bayi hingga sekitar usia 5 atau 6 tahun. Kadang periode ini disebut tahun prasekolah. Kelas 1 sekolah dasar biasanya menandai akhirnya periode ini. 2 dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masa kanak-kanak awal masa perkembangan anak dari usia 2 tahun sampai usia 6 tahun, yang mana bisa disebut juga dengan periode prasekolah. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya dengan meningkatkan pertumbuhan tubuh, baik berat badan maupun tinggi badan serta kekuatannya. Memungkinkan anak untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya, dan juga berkembangnya eksplorasi terhadap lingkungan tanpa bantuan orang tuanya. Perkembangan sistem saraf pusat memberikan kesiapan pada anak untuk lebih meningkatkan pemahaman dan penguasaannya terhadap tubuhnya. Perkembangan fisik anak. Tinggi. Pertambahan tinggi badan setiap tahunnya rata-rata 3 inci. Pada usia 6 tahun, tinggi anak rata-rata 46,6 inci. Berat. Pertambahan berat badan setiap tahunnya rata-rata 3-5 pon. Pada usia 6 tahun, kurang lebih 7 kali berat pada waktu lahir. Anak perempuan rata-rata 48,5 pon, sedangkan laki-laki 49 pon. Perbandingan tubuh. Penampilan bayi tidak tampak lagi. Wajah tetap kecil, tetapi dagu tampak jelas dan leher lebih memanjang. Gumpalan tubuh berkurang dan tubuh cenderung berbentuk kerucut dengan perut yang rata dan dada yang lebih bidang. Bahu lebih luas dan persegi. Lengan dan kaki lebih panjang dan lurus. Tangan dan kaki lebih besar. Perkembangan fisik anak. Postur tubuh. Perbedaan dalam tubuh pertama kali tampak jelas pada awal masa kanak-kanak. Ada yang postur tubuhnya gemuk, lembek, atau endomorfik. Ada yang kuat berotot, atau mesomorfik. Ada yang relatif kurus, atau entomorfik. Tulang dan otot. Tingkat pergeseran otot bervariasi pada bagian tubuh mengikuti hukum perkembangan arah. Otot menjadi lebih besar, berat, dan kuat, sehingga anak tampak lebih kurus meskipun beratnya bertambah. Lemak. Anak yang cenderung bertubuh endomorfik lebih banyak jaringan lemaknya daripada jaringan ototnya, sedangkan mesomorfik sebaliknya, dan yang bertubuh ektomorfik mempunyai otot yang kecil dan sedikit jaringan lemak. Perkembangan fisik anak. Gigi. Selama 4-6 bulan pertama dari awal masa kanak-kanak, 4 gigi bayi terakhir geraham belakang muncul. Selama setengah tahun terakhir bayi mulai tanggal digantikan oleh gigi tetap. Yang pertama lepas adalah gigi bayi yang pertama kali tumbuh, yaitu gigi seri tengah bila masa kanak-kanak berakhir. Pada umumnya, bayi memiliki 1 atau 2 gigi tetap di depan dan beberapa celah di mana gigi tetap akan muncul. Proporsi tubuh anak berubah secara dramatis. Seperti pada usia 3 tahun, rata-rata tingginya sekitar 80-90 cm. Dan beratnya sekitar 10-13 kg. Sedangkan pada usia 5 tahun tingginya mencapai 100
sampai 110 cm. Tulang kakinya tumbuh dengan cepat, namun pertumbuhan tengkoraknya tidak secepat usia sebelumnya. Tulang dan gigi anak semakin besar, serta lengkapnya gigi anak, sehingga si anak sudah mulai menyukai makanan padat seperti daging, sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Anggota badan tumbuh dengan kecepatan yang berbeda-beda, dan tiap anak mempunyai tempo perkembangannya sendiri. Proporsi badan dan jaringan urat daging dapat dikatakan tetap sampai kurang lebih tahun kelima. Setelah itu, mulailah apa yang disebut Gestaltwandel pertama. Hal ini berarti bahwa anak yang dulunya mempunyai kepala yang relatif besar dan anggota badan yang pendek, mulai mempunyai proporsi badan yang seimbang. Anggota badan yang lainnya menjadi lebih panjang, perut mengecil, dan anggota badan lainnya mendapatkan proporsi yang normal. Jaringan tulang dan urat lebih berkembang menjadi lebih berat, dan jaringan lemak lebih melambat selama tahun kelima. Nampak perkembangan jaringan urat daging yang secara tepat. Pertumbuhan otak anak pada usia 5 tahun mencapai 75% dari ukuran orang dewasa dan 90% pada usia 6 tahun. Pada usia ini juga tumbuh myelinization atau lapisan urat saraf dalam otak yang terdiri dari bahan penyekat berwarna putih, yaitu myelin, secara sempurna. Lapisan urat saraf ini membantu transmisi impul-impul saraf secara cepat yang memungkinkan pengontrolan terhadap kegiatan motorik lebih seksama dan efisien. Di samping itu, pada usia ini terjadi banyak perubahan fisiologis lainnya seperti pernapasan menjadi lebih lambat dan mendalam, dan denyut jantung lebih lambat dan menetap. Secara struktur otak terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama brainstem atau termasuk di dalamnya cerebellum yang berfungsi sebagai pengontrol keseimbangan dan koordinasi. Yang kedua, midbrain yang berfungsi sebagai stasiun pengulang atau penyumbang dan pengontrol pernapasan dan fungsi menelan. Ketiga, cerebrum yang berfungsi sebagai pusat otak yang paling tinggi yang meliputi belahan otak kiri dan kanan, left and right hemispheres, dan sebagai pengikat saraf-saraf yang berhubungan dengan proses pertumbuhan otak menurut para ahli melalui 3 tahap, yaitu yang pertama produksi sel atau sel production, yaitu bahwa sel-sel itu telah diproduksi di antara masa 8 sampai 16 minggu setelah masa konsepsi. Kedua, perpindahan sel atau sel migration, yaitu bahwa neuron-neuron itu bermigrasi melalui daya tarik kimia ke lokasi-lokasi sasaran yang semestinya. Ketiga, elaborasi sel atau sel elaboration, yaitu terjadinya proses di mana akson atau jaringan saraf panjang body cell dan neuron, dan dendrit atau jaringan saraf pendek body cell dalam neuron membentuk sel sinapses, ruang kecil di antara neuron-neuron di mana kegiatan saraf terkomunikasikan antara sel yang satu dengan yang lain. Otak mempunyai pengaruh yang sangat menentukan bagi aspek-aspek perkembangan individu lainnya, baik berupa keterampilan motorik, intelektual, emosional, sosial, moral, maupun kepribadian. Begitupun sebaliknya, pentingnya gizi bagi pertumbuhan otak. Dari beberapa hasil penelitian pada hewan membuktikan bahwa gizi yang buruk atau malnutrisi yang diderita induk hewan mengakibatkan sel otak janin lebih sedikit daripada janin yang induknya normal. Pada manusia, kekurangan gizi pada ibu hamil mengakibatkan berat badan bayi sangat rendah, juga berkaitan erat dengan angka kematian yang tinggi serta penyebab yang sering terjadi, yaitu perkembangan yang buruk. Perkembangan kognitif. Kognisi artinya kemampuan berpikir, kemampuan menggunakan otak,
Perkembangan kognisi berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya. Dalam perkembangan kognitif, anak dalam hal ini otaknya mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Dunia kognitif anak pada usia ini adalah kreatif, bebas, dan fantastis. Imajinasi anak berkembang sepanjang waktu dan pemahaman mental mereka mengenai dunia menjadi lebih baik. 7. Pada tingkat ini, anak sudah dapat meningkatkan penggunaan bahasa dengan menirukan perilaku orang dewasa. Perkembangan psikososial. Pada masa anak-anak adalah masa perkembangan dari usia 2 tahun sampai dengan usia 6 tahun. Pada masa-masa ini, perkembangan biologis dan fisik berjalan dengan secara cepat dan pesat. Akan tetapi secara sosiologisnya, anak-anak masih sangat terikat dengan lingkungannya, terutama keluarga. Oleh karena itu, pada masa anak-anak awal ini, keluarga sangat berperan penting dalam mempersiapkan anak untuk terjun ke lingkungan yang lebih luas, terutama lingkungan sekolah. Perkembangan psikososial terbagi atas 1. Perkembangan emosi. Perkembangan emosi adalah selama awal masa kanak-kanak emosi yang sangat kuat. Saat ini merupakan saat ketidakseimbangan karena anak-anak keluar dari fokus dalam arti bahwa ia mudah terbawa ledakan-ledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. 2. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah perkembangan sosialisasi pada awal masa anak-anak. Awal ditandai dengan meningkatnya intensitas hubungan dengan teman-teman sebayanya, dan perkembangan ini meningkat dari tahun ke tahun. Pada fase ini juga anak-anak tidak hanya senang bermain tetapi juga lebih banyak berbicara. 3. Perkembangan permainan. Perkembangan permainan di sini, permainan lebih mendominasi kehidupan anak-anak di masa ini karena anak-anak banyak menghabiskan waktunya untuk bermain, yang mana bermain adalah hal yang sangat menyenangkan dan menarik bagi anak-anak. Bermain merupakan aktivitas yang sangat penting bagi perkembangan di awal masa anak-anak. Perkembangan yang keempat, perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Pada awal masa anak-anak, perkembangan moral tidak begitu pesat berkembang. Hal ini disebabkan oleh pemikiran intelektual anak-anak belum bisa mencapai pemahaman mengenai prinsip-prinsip benar dan salah. Pada masa ini, anak-anak belum bisa membedakan hal-hal yang benar untuk dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Pada masa ini, anak-anak hanya mengikuti peraturan yang telah ada, tanpa ia mengetahui guna ataupun fungsi, dan juga tanpa menilai apakah peraturan tersebut benar atau salah. Di bawah ini ada beberapa teori mengenai perkembangan moral pada masa awal anak-anak. Yang pertama, teori psikoanalisa tentang perkembangan moral. Yang kedua, teori belajar sosial tentang perkembangan moral. Ketiga, teori kognitif Piaget tentang perkembangan moral. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, teori Kohlberg tentang perkembangan moral. Mungkin itulah yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.